Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali yaitu dengan topik penyajian data dan distribusi frekuensi. Yang akan kita bahas itu ada tabel, diagram atau grafik, kemudian distribusi frekuensi. Nah, tabel yaitu fungsinya menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Kemudian fungsi penyajian data ya, itu menunjukkan perkembangan suatu keadaan, kemudian mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Gitu ya. Itu fungsi penyajian data. Nah, kemudian tabel. Tabel itu apa sih? Tabel yaitu penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu dalam suatu daftar sehingga memudahkan untuk pembuatan analisis data. Gitu ya. Nah, dalam tabel itu disusun dengan cara alfabetis, kemudian geografis menurut besar angkanya, historis atau menurut kelas-kelas yang lazim gitu ya. Nah, contohnya misalkan jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah produksi menurut jenis barang dan kantor cabang dan lain sebagainya, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian bagian-bagian tabel pertama ada kepala tabel gitu ya. Kepala tabel memuat nomor tabel, kemudian judul tabel gitu ya. Jadi kalau dalam tabel biasanya kan memuat nomor tabel ya, berarti di atas misalkan nomornya 2.1. Nah, biasanya si 2.1 ini ada yang mengikuti bab gitu ya, ada yang mengikuti subbab gitu ya. Kemudian ada judul tabel. Judul tabelnya misalkan di sini apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada layar tabel memuat keterangan atau judul kolom gitu ya. Nah, ini memuat judul kolom. Kemudian ada badan tabel memuat data-datanya. Ya, data-data apa saja di sini. Kemudian ada kaki tabel memuat keterangan tambahan sumber data itu. Nah, selanjutnya tabel ada beberapa macam. Ada tabel arah tunggal, yaitu tabel yang hanya memiliki satu klasifikasi saja ya. Kemudian ada tabel dua arah, berarti ada dua klasifikasi, tiga arah, tiga klasifikasi gitu ya. Kemudian ada tabel kontingensi, tabel yang menunjukkan atau memuat data sesuai dengan rinciannya. Apabila bagian baris tabel berisikan M baris dan bagian kolom berisikan N kolom, maka didapat tabel kontingensi berukuran M kali N gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian tabel korelasi, tabel yang menunjukkan atau memuat adanya korelasi antara data yang disajikan. Jadi dari tabel tersebut ada hubungan dari data-data yang ada gitu ya. Nah, ini contoh dari tabel arah tunggal gitu ya, tabel arah tunggal. Kemudian dua arah ya, kemudian ada tabel kontingensi, ini tabel kontingensi contohnya gitu ya. Nah, kemudian tabel korelasi hubungan ya. Misalkan ini nilai akuntansi misalnya dengan nilai statistik. Nah, kemudian ada diagram. Diagram adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Biasanya diagram bersanding dengan tabel gitu ya. Jadi ada beberapa jenis diagram. Pertama ada diagram batang atau bar chart gitu ya. Kemudian diagram garis, line chart. Kemudian diagram lingkaran, pie chart, diagram pencar gitu ya. Scatter plot, kemudian kartogram dan piktogram. Nah, ini contoh-contoh diagram batang seperti itu ya. Diagram batang, kemudian ada kayak diagram garis itu ya, data penjualan suatu buku. Kemudian diagram lingkaran, ini contoh-contoh diagramnya ya. Kemudian diagram pencar atau scatter plot. Kemudian kartogram ya.
Selanjutnya ada piktogram. Nah, ya. Jadi kartogram itu apa? Peta, gitu, peta statistik. Kemudian kalau piktogram itu disimbolkan atau ya dilambangkan gitu dengan suatu apa? Jadi grafik datanya itu menggunakan gambar atau suatu lambang. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan satu kue itu di apa menandakan 6 cupcakes, berarti kalau setengah menandakan 3 cupcakes, seperti itu. Ya. Itu untuk penyajian data. Kemudian distribusi frekuensi. Ya. Ini ada definisinya. Definisi distribusi frekuensi. Ya, distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kelas yang menunjukkan banyaknya pengamatan dalam setiap kelas yang tidak saling tumpang tindih. Ya, ada langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi ya. Ini tertimpa. Pertama, susunlah data yang ada menjadi array data. Gitu ya. Tapi ini jika diperlukan saja gitu. Jadi kita mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi itu jika diperlukan. Kemudian hitung rank dari data tersebut. Gitu ya. Jadi rank itu apa? Rank itu selisih dari nilai terbesar gitu ya. Nilai terbesar dengan yang terkecil gitu ya. Jadi nilai yang terbesarnya berapa, max M besar, kemudian dikurangi dengan data yang terkecil, min, M kecil ya. Kemudian tentukan banyaknya kelas. Nah, umumnya sih 5 sampai 15 kelas gitu ya. Kemudian menggunakan rumus Turgenev dan dibulatkan ke atasnya. Jadi K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana N-nya adalah banyaknya data. Kemudian tentukan panjang kelas, yaitu R per K gitu ya. R-nya itu rank dibagi banyaknya kelas. Setelah itu hitung frekuensi untuk setiap kelasnya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa saran dalam menyusun distribusi frekuensi. Gunakan interval kelas yang sama. Kemudian untuk menghitung interval kelas bisa menggunakan rumus berikut ya, rank dibagi dengan banyaknya kelas. Kemudian ini bukan ya, ini bukan interval kelas ya, ini untuk kelasnya ya, 1 plus 3,22 log N gitu ya, ini kan. Kemudian banyak kelas diusahakan tidak kurang dari 5 dan tidak lebih dari 15. Nah, titik tengah kelas bisa dihitung dengan menjumlahkan batas atas dan batas bawah kelas, kemudian dibagi 2. Nah, contoh seperti berikut. Berikut adalah data mengenai gaji per bulan yang diterima oleh para pegawai suatu pabrik di Kota Bandung dalam ratusan ribu rupiah pada tahun 2008. Misalnya seperti ini ya. 46,35, 48,45 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita hitung ini ada berapa sih datanya gitu ya. Nah, setelah itu kita tentukan banyak kelasnya berapa. Banyak kelas. Nah, jadi seharusnya kita rank dulu ya. Ini terlewat gak apa-apa lah. Ranknya 52,15, 52,15 ya dikurangi 40,25 sama dengan 11,9, kita bulatkan jadi 12. Kemudian banyaknya kelas 1 plus 3,322 log 36. Kenapa 36? Karena N-nya sama dengan 36 gitu ya. N-nya sama dengan 36 ya. Nah, sama dengan 6,13579, kita bulatkan menjadi 7 gitu ya. Kemudian interval kelas itu apa? Interval kelas itu rank dibagi dengan kelas. Ranknya 12,
kemudian banyak kelasnya 7 gitu ya, sama dengan 1,714 sama dengan 2. Jadi interval kelasnya 2 gitu ya. Nah, setelah dibuat gitu ya, di kelas intervalnya kan dari 40 sampai 41,99 gitu ya. Nah, kemudian frekuensinya ini ada 2 gitu ya. Kemudian ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 kan, ada 7 kelas gitu ya. Ini ada 7 kelas. Nah, selanjutnya distribusi frekuensi relatif. Untuk mengubah frekuensi kelas pada distribusi frekuensi ke dalam frekuensi relatif, maka setiap frekuensi kelas dibagi oleh total frekuensi gitu ya. Jadi frekuensi relatifnya misalkan umur 10 sampai 19, banyaknya atau frekuensinya ya, banyak itu frekuensinya ada 65. Jadi frekuensi relatifnya itu 65 dibagi 463, hasilnya 14,04% ya. Selanjutnya kalau misalkan usia 20 sampai 29 itu banyaknya 188, yang ini ya 188 dibagi dengan 463 sama dengan 40,6%. Kemudian kalau kita jumlahkan semuanya ini harus 100%. Itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian membuat histogram itu dari titik tengahnya gitu ya, di titik tengahnya. Nah, untuk membuat histogram gitu ya, kita kan sudah membuat diagram batangnya. Nah, setelah membuat diagram batangnya, kita misalkan di sini ada T ya, titik tengah. Nah, di tengah ini kan 21 tambah 30 bagi 2 gitu ya. Jadi berapa? 51 dibagi 2 berarti 25,5 gitu kan, 25,5 gitu ya. Nah, berarti kemudian ini frekuensinya di sini ya. Di poligon frekuensi, jadi histogram ini ya, histogram yang batang ini histogramnya. Kemudian poligon frekuensinya yaitu terdiri dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh pertemuan antara titik tengah dan frekuensi kelas ya. Titik tengah setiap kelas tempatkan pada sumbu X dan frekuensi kelas tempatkan pada sumbu Y ya, seperti itu. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif untuk menentukan banyaknya pengamatan yang terletak di bawah atau di atas nilai tertentu. Grafik frekuensi kumulatif disebut juga OGIF gitu ya. Terdapat dua bentuk distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Oke, terima kasih.